عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذرياته وأهل بيته وجميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين على هذه النية وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أرجو الشفاعة من محمد لو كنت أرتكب المحرم. اللهم صل على محمد
Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Shallal ilahu ala Muhammad wal ali kullihim wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi wa ala alihi. Adrillahumma qabrahul karim bi'arfin shadid min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, dengan pembacaan salawat Nabi mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat besok di akhirat, khususnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita besok di akhirat bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad, para nabi-nabi yang lain, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para ulama. Akhirnya kita semua oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya bersama beliau-beliau rombongan, seperti apa yang dikatakan oleh Allah, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Tergiring hamba-hamba Allah, orang-orang yang sama takwa kepada Allah bersama para yang lain, para nabi khususnya rombongan. Semoga kita benar-benar oleh Allah dimasukkan bersama para nabi dan rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para ulama, di hadapan Allah dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan nikmat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam ini kita dipertemukan kembali dalam acara pengajian rutin dengan Hidayah Kauman. Malam ini malam yang kedua, minggu kemarin sudah kita buka. Mudah-mudahan kegiatan kita ini mendapatkan tambahan rahmat dan nikmat dari Allah, bisa kita laksanakan dengan istiqomah, bisa kita laksanakan dengan berkesinambungan,
seperti yang dikatakan dalam wasiat para ulama itu, bahwa tanda terkabulnya amal perbuatan yang kita lakukan sebelumnya itu adalah melanjutkan amal perbuatan yang baik itu dengan berkesinambungan. Inna alamata qabulil hasanati amalul hasanati ba'daha 'ala tawal. Jadi di sini menjadi terdengar ya, tanda bahwa apa yang kita amalkan kemarin-kemarin itu, bahwa amalan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah, karena kita bisa melanjutkan amal yang kita lakukan itu dengan niat kita dengan hati yang ikhlas lillahi ta'ala, bisa diamalkan dengan istiqomah. Ini istiqomah inilah sering kita dengar bahwa al-istiqomah itu afdalu min alfi qarabah. Tindakan yang kontinu atau istiqomah ajak itu lebih afdal daripada 1000 keistimewaan. Nah, andai kata seseorang mempunyai satu keistimewaan, sudah luar biasa itu. Ini tindakan istiqomah ini yang betul-betul perlu kita perjuangkan, supaya apa yang kita amalkan ini senantiasa mendapat tambahan rahmat dan nikmat dari Allah, sehingga apa yang kita amalkan itu diridhai fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Lebih-lebih memang kita niat ingsun nawaina, kami niat untuk mencari ilmu, thalabul ilmi. Thalabul ilmi ini bagian dari kewajiban dalam agama Islam bagi pemeluk agama Islam itu untuk berusaha dengan tulus mencari ilmunya Allah Ta'ala. Thalabul ilmi namanya. Kebetulan sabda Nabi itu udlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu pengetahuan itu sejak kamu dari kandungan sang ibu. Maksudnya masih waktu bayi sebetulnya kewajibannya, sampai kamu masuk liang lahat, artinya sampai meninggal dunia. Namun demikian konkretnya perintah ini apabila sudah kita akil baligh. Tapi ini karena mubalawah namanya. Sebelum akil baligh sudah masuk perintah ini untuk semua umat Muhammad agar berusaha sedini mungkin untuk thalabul ilmi. Lalu dalam hadis yang lain sudah kita sering dengar, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu adalah kewajiban atas orang Islam laki-laki dan perempuan. Perlu kita bahas bahwa ilmu yang wajib kita tuntut itu adalah ilmu yang berkaitan dengan tindakan filhal bahasa Arabnya. Misalnya contoh ini, kita mau melaksanakan sholat wajib khususnya, itu yang berkaitan dengan 5 waktu itu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Karena kita belum tahu caranya, syarat rukunnya sholat yang belum tahu, maka ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kewajiban melaksanakan sholat itulah yang wajib itu. Itu konkretnya perintah Allah. Demikian juga misalnya ada seseorang mau menunaikan ibadah haji. Kaitannya dengan ibadah haji
itu ilmunya wajib dipelajari. Makanya bagian daripada kewajiban penyelenggara jemaah haji itu adalah mengadakan manasikul haji, manasik namanya. Karena melaksanakan perintah tadi. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ini pembahasan langsung mengena kepada waqi'iyah, tindakan yang realistis yang harus kita laksanakan. Kalau dibahas dengan umum, dengan bahasan umum, tidak masuk karena ilmu pengetahuan itu banyak jenisnya, bukan cuma satu macam ilmu. Tapi yang berkaitan dengan kewajiban melaksanakan atau mencari ilmu pengetahuan itu adalah ilmu pengetahuan agama yang notabene tindakan bagi seorang yang melaksanakan agama itu wajib dilaksanakan, maka ilmunya itu wajib dipelajari. Itu kalau mau kita membahas pemahaman tentang thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Demikian juga ilmu pengetahuan sosial. Misalnya satu macam ilmu menjadi syarat bagi seseorang yang harus diterima, yang harus membawa persyaratan itu sehingga dia melaksanakan kewajiban yang ditugas oleh lembaga atau perusahaan dengan bahasa misalnya. Itu pelajaran yang dijadikan syarat itu maka wajib dipelajari itu. Ada seseorang mau melaksanakan ibadah kerja ya, tapi syaratnya harus memakai bahasa daerah tertentu. Contoh konkret adalah yang biasa yang kita ikuti itu, misalnya mau ke Saudi misalnya, harus mempelajari bahasa Arab. Nah ini misalnya mau ke Inggris harus mempelajari bahasa Inggris. Misalnya ke Jepang harus mempelajari bahasa Jepang. Begitu seterusnya. Maka ilmu yang berkaitan dengan bahasa itu wajib dipelajari. Jadi bukan hanya sekedar kewajiban pelaksanaan ibadah mahdhah seperti halnya sholat, haji, zakat dan seterusnya. Oleh sebab itu pemahaman tentang thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin itu bisa diulas, dibahas dengan kolektif, bisa lokal, bisa juga dengan sedang, bisa juga dengan luas, umum. Jadi kita menerima apa yang disabdakan Nabi itu harus banyak materi-materi yang berkaitan dengan pembahasan itu sehingga pembahasannya tidak sempit. Tidak hanya kewajiban thalabul ilmi harus ilmu agama, tidak. Ya secara khusus memang itu. Sekali lagi ilmu yang berkaitan dengan aktivitas selain agama menjadi syarat, maka ilmu itu wajib dipelajari. Itu tadi contohnya bahasa di daerah tertentu, negara tertentu yang harus dipelajari, harus dipelajari. Hadirin hadirat yang saya hormati, di sini masuk kepada bagaimana kita mengadakan pengajian dalam rangka thalabul ilmi itu, kita meningkat pemahaman kita supaya lebih luas jangkauan pola pikir kita sehingga mendapatkan tambah hasanah ilmu pengetahuan yang sekiranya ke depan itu menjadi modal dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, kemudian di dalam ilmu pengetahuan agama hanya dibagi menjadi 3 macam saja.
Satu, ilmu syariat namanya. Ilmu syariat itu ilmu fikih, ilmu tata cara kita beribadah. Yang kedua adalah ilmu akidah, kaitannya dengan keyakinan yang disebut ilmu tauhid atau ilmu akidah, berkaitan dengan iman kita kepada Allah, iman kepada para nabi dan rasul, iman pada malaikat, iman akan terjadinya hari akhir dan seterusnya. Itu nomor 2 ya, ilmu akidah. Yang ketiga adalah ilmu akhlak, ilmu tasawuf, bahasa yang lebih spesifik, ilmu yang menyempurnakan bentuk akidah dan syariat itu menjadi suatu bangunan. Misalnya seseorang sudah berakidah Islam, ikut tata cara Islam, tapi akhlaknya harus menjadi kemasan daripada akidah Islam dan syariat Islam itu, sehingga sempurna. Kalau bangunan, begitu bangunan itu tegak, bangunan sudah menjadi bentuk bangunan, ada tiang, ada pintu, ada kusen-kusen, ada jendela, ada semua, korden semua, cat semua. Tapi desain dari bangunan itulah yang disebut kemasan atau bungkus dari bangunan itu, sehingga bangunan itu modelnya dipandang itu bagus, indah gitu. Demikian juga agama yang kita anut, agama Islam itu agama bisa tegak, terbentuk menjadi suatu bangunan yang megah apabila tiangnya kuat misalnya. Tapi tiang yang didirikan itu harus pondasinya kuat. Ini gambaran yang perlu kita mantapkan di dalam beragama. Jadi akidah kita kuat. Pondasi keimanan kita itu sangat kuat. Cakar ayamnya mungkin bukan cuma 1 meter, tapi mungkin 1,5 meter, bisa 2 meter dalamnya, sehingga bangunan itu tegak kuat itu. Bukan cuma sekedar tiang begitu saja, tapi memang pondasinya sangat bagus itu. Pondasinya kuat. Sama agama kita itu, kalau akidahnya kuat, nanti di dalam aplikasi sehari-hari mengamalkan agama itu bisa tegak lurus itu. Tidak menggok ke kanan ke kiri kemana. Pokoknya kenceng orang itu dalam beragama, serius gitu. Karena pondasinya kuat. Tapi tidak hanya sekedar kuat dan bentuknya megah, tapi juga bisa dipandang oleh orang itu indah. Itu akhlaknya namanya. Itu yang disebut di dalam kitab Zubat itu, wa ta'allaman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbi skula. Hendaklah kamu mengetahui 3 macam ilmu pengetahuan. Pertama adalah ilmu yang bisa mensahkan kamu itu melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu yang disebut ilmu syariat. Fikih itu tadi. Tata caranya kita wudu, sholat, itu dipelajari semua menjadi pengetahuan, sehingga wudunya dilaksanakan dengan sempurna. Begitu selesai wudu, nanti mau sholat juga, sholatnya bisa dilaksanakan dengan sempurna karena syariatnya, syarat-syaratnya terpenuhi, rukun-rukun sholat terpenuhi. Gerakan sholat yang kita laksanakan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena syariatnya sudah bagus. Ilmu pengetahuan syariatnya sudah lumayan. Kemudian yang kedua adalah wa aqidatan. Hendaklah kamu mempelajari ilmu akidah, ilmu yang memperkokoh keyakinan tadi. Pondasinya iman kita kuat gitu ya. Karena mantap kemarin sebelum
Ramadan sudah saya bahas di sini tentang ilmu pengetahuan agama khususnya di bidang akidah. Itu saya mengupas di situ adalah tentang Aqaid 50. Aqaid 50 itu sudah bahkan masuk di YouTube. Itu Aqaid 50 itu sifat-sifat yang berkaitan dengan Allah, ya. Wajib bagi Allah 20 sifat, mustahil bagi Allah 20, jaiz 1 sehingga 41, kan begitu. Kemudian wajib bagi para nabi dan rasul 4, mustahil 4, jaiz 1, 9. 41 dengan 9 sama dengan 50. Itu disebut Aqaid 50. Sudah saya bahas di situ. Maksud saya supaya kita itu di dalam mempercayai Allah, mempercayai nabi dan rasul, malaikat, kitab-kitab Allah, hari akhir, takdir dan seterusnya, itu tambah mantap. Posisi iman kita itu kuat sekali karena pondasinya sudah kokoh gitu. Apabila kita sudah mempunyai keyakinan yang mantap dan kokoh, itu insya Allah tidak goyah. Karena banyak orang yang di dalam beragama itu banyak terpengaruh dengan hal-hal yang di luar keyakinan tadi, akhirnya dirayu dengan materi saja sudah lepas keyakinannya itu. Lebih-lebih di zaman akhir seperti sekarang, dirayu dengan uang saja bisa lepas itu karena keyakinannya tidak kokoh itu. Nah, di sini dianjurkan oleh Ibnu Ruslan, wa ta'allaman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan. Yang kedua akidah, yang ketiga wa muzakkiyal qalbis ula, dan juga membersihkan hati. Ini yang disebut ilmu tasawuf, sehingga dengan ilmu tasawuf yang dipelajari dengan baik nanti akan timbul dari pribadi orang itu yang disebut akhlak. Kesehariannya dia itu perilakunya, pembicaraannya, gerak-geriknya tidak lepas dari kebersihan jiwa. Karena hatinya memang tidak kotor itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, 3 pokok ini menjadi kewajiban dari masing-masing umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, tetapi kewajibannya pas akil baligh. Tadi sebelumnya akil baligh kurang lebih 13-15 tahun umurnya, sudah dianjurkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu pengetahuan itu, khususnya yang 3 tadi, sejak dari ayunan kandungan ibu, masuk dari bayi. Itu kewajiban secara formal dari kalimat utlubul ilma. Tapi kenyataannya, kewajibannya kalau sudah akil baligh. Kenapa? Karena memang ada ancang-ancang itu. Dalam syariat itu, contohnya saya punya anak, umurnya anak saya ini 7 tahun. Anak saya ini umur 7 tahun, anak saya belum berkewajiban melaksanakan sholat, belum berkewajiban melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Walhasil yang wajib-wajib dalam syariat itu belum berkewajiban karena anak saya baru umur 7 tahun. Namun demikian, orang tua, bapak terutama, dan juga ibunya harus nuntun anak saya itu, diberi petunjuk, diberi ilmu supaya diajari melaksanakan sholat. Umur 7 tahun. Persiapan sebelum kewajiban dia, anak saya itu belum akil baligh, sudah saya sebagai bapak dan ibu, istri saya harus ngantar anak saya umur 7 tahun itu mempelajari sholat. Nanti kalau sudah pas
akil baligh, anak saya sudah mapan itu. Di sini makna utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tapi kewajiban anak saya yang secara waqi'nya itu konkret adalah apabila umur 15 tahun misalnya sudah akil baligh. Anak yang saya bimbing umur 7 tahun untuk melaksanakan sholat 5 waktu misalnya, kalau puasa di bulan Ramadan, apabila nanti umur 10 anak saya itu disuruh melaksanakan sholat tidak mau, maka saya boleh dalam agama itu untuk istilahnya menjewer anak saya kalau sudah umur 10 tahun. Maksudnya supaya anak itu nanti umur 15 tahun, umur akil baligh, sudah tidak mempunyai tanggungan lagi orang tuanya untuk memerintahkan sholat 5 waktu. Ini pemahaman ini langsung saya sampaikan secara saklek supaya kita tidak banyak pikiran saya dan penjelingan semua itu tidak kesana kemari. Begitu tanggung jawab ini orang tua terhadap anak, nanti anak sudah masuk umur akil baligh, sudah mapan sholatnya, puasanya sudah mapan. Nah di sini utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tapi secara konkret saya tegaskan lagi, belum berkewajiban anak itu melaksanakan kewajiban syariat. Untuk persiapan sebelum masuk waktu kewajiban, orang tua sudah mengantarkan anak itu supaya bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang akan diterima oleh anak tadi dari syariat yang Allah perintahkan, Nabi dawuhkan kepada semua umat Muhammad, termasuk kita semua. Ada ungkapan yang lebih spesifik, punya anak umur 7 tahun dibimbing oleh orang tuanya untuk bisa melaksanakan sholat. Begitu umur 10 tahun tidak mau melaksanakan sholat si anak tadi, maka boleh orang tua itu memberi sanksi. Dengan catatan sanksi itu wajar, tidak sampai membuat anak itu mudarat. Kalau bahasa yang lebih spesifik dalam syariat itu boleh dipukul, tapi pukulan orang tua itu pukulan takzir namanya, peringatan kepada anak. Bukan pukulan yang menyebabkan anak itu patah tulang dan seterusnya. Saya mau cerita sedikit supaya kita lebih menerima kenyataan kaitannya anak-anak zaman dahulu, termasuk angkatan saya dulu dan juga anak sekarang. Kalau saya punya anak diserahkan kepada seseorang ke Langgar Hidayah Kauman, dititipkan supaya anak saya dibimbing belajar ngaji misalnya. Kemudian saya ini pasrah kepada ustadz yang di Langgar Hidayah. Ustadz, ini saya menitipkan anak saya supaya dibimbing belajar ngaji, bisa baca Fatihah, bisa baca Al-Quran, syukur nanti sholatnya juga bisa. Semua yang berkaitan dengan apa yang ada dalam Langgar Hidayah, saya pasrah sepenuhnya kepada ustadz. Mungkin ada biaya, ada SPP dan seterusnya. Bahkan kalau anak saya ada kenakalan, anak saya nakal, boleh dicewer, kan begitu. Orang dulu begitu, pasrah lah. Kalau sekarang enggak, cuma daftar ke sekolahan, ngaji mungkin begitu. Tapi kalau dicewer oleh ustadznya malah dilaporkan ke polisi. Itu sekarang ini. Ini yang menjadi problem kepada orang tua punya anak, memasrahkan anaknya dititipkan ke lembaga tidak sepenuhnya. Karena pemerintah sendiri itu punya aturan kayak itu tadi.
pihak polisi menerima laporan dari orang tua yang anaknya dengan ustadznya dijewer, terus dilaporkan. Malah ustadznya dipanggil oleh polisi. Ini kenyataan ini. Tapi kalau dulu, orang dulu itu bukan begitu. Orang dulu ya, ini yang angkatan saya itu, kalau ustadz itu jewer saya, malah kalau saya madul pada bapak dan ibu saya malah yang marah-marah kepada saya. Kan begitu kalau dulu. Kalau sekarang enggak, malah yang dimarahi ustadznya. Nah, penggeseran pemahaman, ini pemahaman yang bergeser begini ini, umat Islam itu harus tahu dulu dengan sekarang itu sangat beda. Nah, itu. Tapi terus terang ustadznya juga harus tahu bahwa boleh memberi sanksi pada anak itu, tapi wajar gitu loh. Tidak lalu sanksinya menyebabkan anak tadi itu mudarat, akhirnya menjadi persoalan tersendiri. Yang saya tahu itu di zaman dulu dengan sekarang itu memang beda. Mungkin karena pihak yang tidak tahu tentang tanggung jawab guru kepada anak, murid, anak didik ya, dengan juga orang tua kepada anak, itu pemahamannya sudah beda. Orang dulu dengan orang sekarang sudah beda. Saya ulangi lagi supaya kita lebih mempunyai masa depan yang bagus, yaitu tadi ilmu pengetahuan yang Allah wajibkan melalui Zubat tadi yang oleh Ibn Ruslan dikatakan bahwa kewajiban kita mempelajari ilmu itu ilmu syariat, ilmu akidah, ilmu akhlak. Nah, akhlak ini yang sangat luas pembahasannya, karena orang-orang yang sekarang sudah tidak memperhatikan akhlak lagi. Pokoknya syariat, akidah sudah tidak diperhatikan lagi. Nah, ini beragama kalau hanya syariat saja tidak sempurna ya. Harus akidahnya lumayan, boleh dikata kuat, lebih-lebih dibungkus dengan akhlak yang sempurna. Karena syariat, akidah dibungkus dengan akhlak yang sempurna itu, 3 macam ilmu itu ada pada seseorang. Wa ta'allaman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbi sekula. Ini yang berkaitan dengan ilmu agama. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia. Yang kedua adalah ilmu yang berkaitan dengan muamalah. Muamalah itu interaksi kita dengan sesama orang, dengan saudara kita, sesama manusia namanya. Mungkin ada kaitannya dengan jual beli, sewa menyewa, akad nikah, ya kan? Ini sosial, ada sosialnya yang berkaitan dengan orang lain, tidak semata-mata melaksanakan ibadah mahdhah, tetapi juga ibadah muamalah. Yang ini juga diatur sedemikian rupa dalam syariat, jual beli, sewa menyewa, kemudian gaden dan seterusnya, kemudian juga akad nikah dan seterusnya. Ini juga ada ilmunya dalam agama Islam, diatur sedemikian rupa supaya interaksi kita dengan sesama itu tidak keluar dari koridor-koridor syariat. Nah, nanti kalau dari 2 macam ilmu pengetahuan yang kita ikuti bersama, yaitu ilmu pengetahuan agama, khususnya kaitannya dengan ibadah mahdhah, dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ibadah sosial. Apabila ada dalam suatu pembahasan 2 macam ilmu itu akan berkaitan langsung dengan tata cara kita hidup di dunia baik sampai ke akhirat juga baik. Karena di dalam firman Allah Al-Quran itu memang Allah itu memberi arahan kepada
semua manusia duribat alaihimud dillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Nah di sini kaitannya dengan ilmu syariat, ibadah mahdoh, ilmu syariat, ibadah muamalah. Nah, dua jalur ini harus dipenuhi oleh kita, yaitu hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Ini kalau boleh lebih sederhana dan spesifik adalah ibadah mahdoh. Tapi hablum minan nas ini kalau dibahas mungkin ibadah muamalah. Gitu. Kedua-duanya hablum minallah dan hablum minan nas harus kita perbaiki itu. Kalau kira-kira ke depan itu nanti hablum minallah kurang sempurna, disempurnakan. Apalagi memang belum menyentuh ke sana, harus ke sana kita bisa hubungan langsung dengan Allah, kan begitu. Namanya ibadah mahdoh. Tapi tidak cukup itu saja, harus hablum minan nas, ibadah muamalah. Apabila dua jalur ini terpenuhi, insyaallah hidup kita itu dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kesimpulannya di situ. Jadi ingin bahagia dunia, ingin bahagia akhirat, hablum minallah, hablum minan nas. Kalau tidak, ya tidak bisa. Kalau tidak, apalagi kedua-duanya pedot, ya tidak bisa. Allah Ta'ala sudah jelas mengatakan duribat alaihimud dillatu aynama suqifu. Ya, memang dengan Allah Ta'ala dipastikan siapa saja, khususnya kaum di zaman dahulu kala ini diinformasi dari Allah bahwa mereka itu dalam posisi hina. Di mana saja mereka berada, ada di Indonesia, ada di Jepang, ada di Amerika, ada di Saudi. Aynama suqifu. Ya tidak sempurna hidupnya. Bisa baik, bisa sempurna, bahkan mulia di hadapan Allah, di hadapan manusia. Apabila hablum minallah wa hablum minan nas. Itu Al-Imran ini. Bisa dibuka ini. Dan ayat ini sudah populer ini. Jadi kalau kita ini dua jalur ini sempurna, baik hidup kita. Dunia hasanah, akhirat hasanah. Doanya bukan cuma formalitas. Setiap ada acara-acara, event-event ritual, khususnya doa yang disampaikan, penutup dari doa itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau memang itu menjadi penutup akhir dan memang husnul khotimah namanya, itu alhamdulillah. Tetapi kalau cuma formalitas saja, kenyataannya su'ul khotimah, ya sudah wassalam. Yang namanya dunia hasanah, akhirat hasanah, ya hablum minallah, hablum minan nas. Ini rumusnya sudah ketemu. Hablum minallah, hablum minan nas. Dunia hasanah, akhirat hasanah. Inilah gambaran sekilas apa yang bisa saya sampaikan kaitannya untuk kita semangat nanti untuk menuntut ilmu pengetahuan ke depan. Nanti akan banyak materi-materi yang akan keluar dan diterangkan berkaitan dengan bagaimana kita bukan cuma urusan surga dan neraka, tapi bagaimana kita ke depan dalam memenuhi kehidupan ini. Ya orang sekarang kan lebih kepada bagaimana hidupnya sejahtera, kan begitu. Bagaimana hidupnya bahagia. Bukan cuma dunia tapi juga orang beragama itu besok di akhirat, kan begitu. Bagaimana ini? Saya tadi khutbah di MUI bahwa, ya mohon maaf ini saya sampaikan begini,
ini fakta itu. Bukan saya buat-buat. Boleh panjenengan buktikan sendiri juga supaya tidak ragu-ragu. Kenapa saya sampaikan? Bukan ini informasi sekarang atau informasi spektakuler, tapi memang mulai dulu. Cuman orang kalau tidak diberi dorongan terus-menerus, kadang-kadang kan lupa. Ternyata intinya juga dalam kehidupan supaya kita enak ke depan itu intinya cuma satu, konsentrasi kepada Allah. Maksudnya ya akhiratnya lah yang diutamakan. Kenapa? Iya, betul. Ini yang sekarang bisa dibuktikan. Bapak-bapak yang tahu lewat walaupun belum ke Mekah ya, walaupun belum ke Madinah ya. Syukur yang sudah ke Mekah, syukur yang sudah ke Madinah. Ternyata betul. Yang menjadi kenyataan itu penduduk di situ mungkin 99% konsentrasinya kepada Allah itu. Kenapa? Iya. Begitu Allahu Akbar itu yang jualan ditutup itu. Kan begitu. Berarti masyarakatnya itu kompak urusan mendekatkan diri kepada Allah. Ini ada dalam hati. Kaitannya dengan tadi hatinya, keyakinannya, kaitannya dengan akhlaknya dan juga bagaimana kenyataannya masyarakat? Ya makmur. Masyarakatnya makmur. Makmur itu. Bukan cuma di Mekah saja, Madinah sama. Kenapa? Karena masyarakatnya di situ nyengkuyung semua kompak konsentrasi kepada Allah. Bukan lalu 24 jam total ke sana enggak, tapi khusus untuk mendekatkan diri kepada Allah saja mereka itu serius gitu lah. Tidak seperti awake dhewe ini. Tidak kurang serius lah awake dhewe itu. Iya. Ya, kalau secara umum Indonesia. Bahkan yang salah itu mewalak-walikan tindakan itu. Yang kita buktikan sendiri ya kan. Kalau Ramadan musholanya penuh tarawih, ya kan begitu. Tapi kalau kewajibannya yang 5 waktu itu kan tidak. Lah ini kan sudah keliru ini. Rakyat Indonesia khusus umat Islam sudah keliru itu. Sudah mewalak-walikan tindakan yang keliru. Saya kelirukan itu. Karena bagaimana? Karena yang wajib itu tidak dikonsentrasikan oleh dirinya masing-masing umat Islam. Tidak serius gitu loh. Yang 5 waktu maksud saya. Yang sunnah, wah malah yang kita saksikan kalau hari raya keluar semua ke jalan sholat di situ. Coba Jumatannya gimana? Kan tidak begitu. Jadi di situ saya katakan salah pemahamannya umat Islam sesuai dengan amaliyahnya, keliru itu. Maksud saya yang wajib itu penuh gitu lah. Yang sunnah itu tidak penuh tidak apa-apa. Tapi ini tidak. Umat Islam itu bukan cuma di sini loh. Se-Indonesia. Saya kelirukan semua itu umat Islam. Jadi awake dhewe mengelirukan enten sendiri, saudara sendiri. Bukan cuma ini kenyataannya. Ini bukan saya buat-buat. Tapi kan betul. Tapi kalau yang sunnah medenteng. Lebih-lebih hari raya. Wow. Tidak ada orang kafir loh. Hari raya Islam semua. Di pondok saya itu keluar semua. Takbiran semua. Tidak ada yang kafir. Semua. Tapi umat Islam begitu 5 waktu. Pleto. Yang sholat 3 orang. Ya Allah. Nangis awake dhewe. Suruh makmur. Ya tidak mungkin makmur. Tidak bisa itu. So kawalik kok. Terbalik-balik. Umat Islam kan sengaja memiskinkan sendiri umat Islam. Karena tidak serius kepada Allah maksud saya gitulah. Yang perintah Allah harus malah dianggap remeh gitu. Direndahkan oleh umat Islam. Kenapa saya katakan begitu? Karena memang umat Islam begitu di sini. Di Indonesia. Umat Islam. Ini kalau suruh buka TV dan HP, wah iya,
Tapi kan cuma isapan jempol. Tapi praktek maksudnya, prakteknya kan tidak. Nah, di Mekah itu makmur. Makmur di Mekah, makmur itu kebetulan memang Allah Ta'ala dawuh itu. Barakna haulahu, kan begitu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ya. Menjadi kenyataan firman itu saya berkahi sekelilingnya. Mekah Madinah itu makmur itu. Ya, kebetulan rakyatnya tidak mengingkari ayat ini. Ya, serius. Kok begitu, Pak? Iya, ya mencontoh yang baik lah supaya kita ini makmur. Sengsara terus ya sengsara, diniati sendiri oleh rakyatnya. Oleh umat Islam diniati sendiri, ketidakseriusan itu diamalkan sendiri, dilaksanakan sendiri, akhirnya barokah dari Allah itu minggat. Kan begitu. Ini bahasa yang agak sudah tidak usah halus-halus karena memang kalau dihaluskan itu ya cuman halus itu tadi. Monggo kompak kalau sholat hari raya di jalan. Bukan saya tidak setuju saja, tapi maksud saya yang wajib itu ya sampai ke jalan loh. Kan begitu. Kalau perlu, yang wajib tidak. Subuhnya berapa di sini? Kan gitu aja berjamaahnya. Tapi kalau hari raya kemarin posone banyak juga yang sampai detik ini bukan pelanggaran tapi kurang pas gitu maksud saya. Kurang pas saja. Ya, dari mana? Dunia hasanah. Dari mana? Akhirat hasanah. Ya tangi lamun karena memang umat Islam itu lepas diri dari itu tidak mau. Tapi kalau ngomong dunia hasanah, akhirat hasanah. Tapi kenyataannya dunia sayyi'ah, akhirat sayyi'ah itu. Dunia tidak nyaman, tidak makmur, akhiratnya belum karuan juga. Ya. Nah, saya memberi gambaran supaya kita. Namun ternyata konsentrasi ke masjid itu ya bukan 24 jam, syukur 24 jam, tapi dalam waktu saja 5 waktu itu hati kita langsung ke mushola, ke masjid. Itu insya Allah paling tidak individu awal dewi itu syukur sekeluarga itu beda. Ya, kalau mau dinyatakan, dibuktikan, buktikan saja oleh kita sendiri. Jangan percaya omongan orang kalau tidak ada buktinya. Orang sekarang itu kan perlu bukti. Ya, buktikan saja. Bagaimana awal dewi 24 jam sekarang, besok 24 jam, besoknya lagi 24 jam dipeta, dicatat itu, dicatat. Tiap waktu hati kita itu ke masjid. Tiap waktu hati kita berjamaah. Tidak harus ke masjid, di sini juga ada masjid, mushola. Ya, dengan yang kemarin-kemarin tidak pernah begitu awal ini. Kalau ingin kita punya tambah mantap hati kita, buktikan. Kalau tidak ada kenyataan, akhirnya kita ragu-ragu itu. Nah, saya mau cerita sedikit tambahan ini. Saya pergi dari sini ke Surabaya. Sampai di terminal adzan zuhur. Dalam syariat boleh. Di jamak takhir, di jamak takdim boleh kan begitu. Tapi waktu di terminal adzan zuhur dengar adzan, saya minta izin kepada supir, Pak supir, umpama saya sholat, gimana ini sudah? Oh ya, tidak apa-apa. Sholat, banyak orang ikut sholat bersama-sama. Alhamdulillah setelah sholat berangkat lancar. Ini saya buktikan sendiri masalahnya. Terus pada satu hari saya sampai terminal adzan. Diam saja saya. Hati saya itu mau jamak nanti. Hati saya tidak konsentrasi ke sholat. Gitulah maksud saya. Bagaimana? Jalan.
sampai jarak 2 kilo macet mobil itu. Tak tahu ada apa gitu. Itu bukan cuma sekali loh, bola balik. Saya kan ngalor gitu, ikan ngulon, sering saya keluar. Jadi saya baca dari kenyataan itu untuk diri saya sendiri. Jadi saya ini kalau konsentrasi ke sholat, oleh Allah Ta'ala dilancarkan perjalanan. Sepele kan, tapi ini menjadi kenyataan. Hati saya tambah mantap. Pokoknya awake dhewe memperhatikan sholat. Ini akhirnya saya sekarang pindah. Mulai Pak Mubarak punya mobil kemarin, saya sering pakai mobil Pak Mubarak. Itu Pak Mubarak. Maaf. Tapi kalau saya naik mobil omprengan, sholatnya kan kuru itu, tidak lemo gitu. Sholat saya itu kalau pakai mobil omprengan kayak tadi, kalau mau sholat harus minta izin dulu. Tapi kalau bawa mobil sendiri, begitu waktu sholat berhenti sholat, mau kencing berhenti kan begitu. Tapi kalau naik omprengan mau kencing kan sulit itu. Nah ini kan tapi saya buktikan sendiri untuk sholat terutama untuk waktu beda. Bukan karena apa? Ternyata bawa mobil sendiri dengan bawa naik omprengan bukan masalah biayanya. Tentu kalau omprengan biayanya lebih ringan, tapi sholatnya kan walaupun tidak hilang tapi kan beda. Kalau bawa mobil sendiri sholatnya lebih sempurna. Itu. Tapi kalau ikut omprengan sholatnya kurang sempurna kan begitu. Nah, termasuk gambaran seperti tadi, tak minta izin, tapi begitu minta izin diizinkan oleh supir, begitu berangkat lancar, sholat dulu. Begitu naik omprengan waktu sholat tidak sholat, cuman pikiran mau sholat nanti saja, jamak takhir apa gimana. Tapi di perjalanannya tersendat-sendat itu. Ini saya, tidak tahu panjenengan, buktikan saja sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari di rumah sama, monggo dibuktikan sendiri. Hatinya waktu sholat itu perhatikan. 1, 2 hari, 3 hari, mungkin sampai berminggu-minggu dirasakan. Bagaimana? Pertama kesehatan. Kesehatannya awak dhewe ini. Allah Ta'ala memberi rezeki kepada awak dhewe itu yang paling mahal itu kesehatan. Iya, kesehatan. Kesehatan itu paling mahal. Oleh sebab itu perhatikan konsentrasi ke 5 waktu, insya Allah oleh Allah Ta'ala bukan cuma diri saya sendiri, tapi juga bukan cuma panjenengan sendiri, tapi juga istrinya, anak-anaknya oleh Allah Ta'ala dimudahkan semua. Ini saya membahas tentang hikmah di balik pemahaman agama berkaitan dengan amaliyah sehari-hari itu. Soalnya saya ini orang bodoh, jadi harus membuktikan. Kalau tidak dibuktikan, kayaknya awang-awangan hati itu. Buktikan saja. Saya kira itu sekilas apa yang bisa saya sampaikan. Ke depan kita harus meningkatkan aktivitas semampu kita tentu. Sesuai dengan makna Syawal ini, Syawal itu maknanya peningkatan. Ya ditingkatkanlah. Ya kadarnya ditingkatkan. Bukan cuman kadar listrik yang 110 jadi 220 itu kan meningkat. Bukan cuma itu saja, tapi juga awake dhewe niat ingsun meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.